Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya di pagi ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali menyampaikan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana pada saat ini kita akan bacakan insyaallah, yaitu hadis yang ke-24. Di dalam hadis yang ke-24 ini adalah hadis yang lumayan panjang, maka insyaallah kita akan bacakan dan mungkin akan kita sampaikan penjelasannya sesuai dengan waktu yang ada insyaallah. Hadis yang ke-24 yang oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala ditulis atau dinukil, yaitu an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal annahu qala. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih, yang Rasul meriwayatkan dari Rabbnya, berarti namanya hadis qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi pada diriku, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku juga jadikan atas kalian haram hukumnya kezaliman ini. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ini temanya tentang masalah dolim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Kullukum, setiap di antara kalian atau kalian semuanya, dhallun, sesat. Ini yang berfirman Allah, ya. Kalian semua adalah sesat, artinya pada asalnya tidak tahu. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berhidayah padanya, yang diberi hidayah oleh Allah. Masalah hidayah yang kedua, fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian kepadaku hidayah, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, wahai hambaku, setiap di antara kalian semua adalah ja'i, kalian adalah kelaparan, lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali aku beri makanan padanya, kecuali orang-orang yang diberi makan oleh Allah Ta'ala. Fastat'imuni at'imkum, mintalah kalian makan kepadaku, kepada Allah, aku akan beri makan pada kalian. Masalah makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu, setiap di antara kan arin, yaitu tidak memakai pakaian, tidak berpakaian, telanjang. Ilaman kasautu, kecuali aku beri pakaian kepadanya.
fastaksuni aksukum. Mintalah kalian pakaian kepadaku, maka akan beri pakaian kepada kalian. Masalah pakaian. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian adalah tukhti'un, kalian senantiasa berbuat salah, berbuat dosa bil-laili wan-nahar, di waktu malam ataupun siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Masalah dosa dan istighfar. Ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Sesungguhnya kalian lan tablughu durri, kalian tidak akan sampai atau tidak bisa memudaratkanku, tidak akan sampai kepadaku, yaitu mudarat kepada Allah Ta'ala. Fatadurruni, sehingga kalian memudaratkanku, memberi bahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam bagiannya adalah masalah mudarat. Sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, tidak sampai pada kalian, yaitu manfaat, memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Jadi kalian kalau mau memberi manfaat, maka tidak bisa memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau sekiranya sesungguhnya di antara orang yang pertama di antara kalian dan yang paling akhir di antara kalian, dari golongan manusia di antara kalian, dari golongan jin di antara kalian, semuanya berkumpul, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berkumpul di dalam hati seorang yang paling takwa di antara kalian. Artinya semuanya baik, semuanya taat, semuanya takwa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak takwa. Ma zada dzalika fil mulki syai'a, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, tidak akan menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap. Padahal di Allah semua manusia takwa. Sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya sesungguhnya di antara kalian yang paling awal, yang paling akhir, manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada dalam satu hati yang paling fajir, yang paling jahat, yang paling buruk, semuanya manusia dan jin, mana qasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya sesungguhnya di antara kalian itu baik yang pertama, yang akhir, manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di suatu tempat, salah satu tempat, fas'aluni, meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, semua di antara kalian minta bareng dalam satu waktu dengan permintaan yang berbeda-beda. Ya, aku akan berikan permintaan mereka satu persatu. Mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada dalam diriku dan diri Allah, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali hanya sekedar berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam laut. Ya, artinya dimasukkan dalam laut ini apa? Ya, misalkan dimasukkan, diambil, nggak ada bandingannya sama sekali. Kemudian di bagian akhir disebutkan, ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum, wahai hambaku, hanyalah amal-amal kalian itu aku menghitungnya untuk kalian. Summa wafikum iyah, aku sempurnakan balasan kepatasnya. Faman wajada khairan,
siapa yang mendapatkan kebaikan falyahmadillah, hendaklah dia mengucapkan hamdalah, memuji Allah Ta'ala. Waman wajada ghaira dzalik, kalau dia tidak mendapatkan hal itu, tidak dapat kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri, jangan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah wahazani waskullah. Di dalam hadis yang panjang ini adalah hadis yang sahih yang dimana riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang pertama yang kita sampaikan di dalam hadis ini adalah hadis yang dinamakan hadis qudsi. Mungkin beberapa kali sudah kita sampaikan perbedaan antara ini, semuanya adalah firman Allah. Hadis qudsi juga firman Allah, Al-Quran juga firman Allah. Maka paling tidak ada 5 yang harus kita pahami perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi ini. Yang pertama, kalau Al-Quran itu jelas, yaitu baik makna, lafal maupun maknanya itu minallah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mushaf Al-Quran yang kita ketahui. Adapun hadis qudsi ini adalah maknanya saja, tapi lafadznya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus diingat, meskipun itu lafadznya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari diri Rasulullah SAW itu berupa hawa nafsu, melainkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Artinya meskipun itu adalah lisan atau lafadznya Rasulullah SAW, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma redaksinya, lafadznya itu dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Ta'ala. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu dikatakan namanya qat'iyus subut, yaitu pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam riwayat hadis misalkan, maka itu namanya mutawatir, artinya tidak diragukan sama sekali. Jadi Al-Quran ini datangnya itu mutawatiron, yaitu secara mutawatir. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran mengenai keabsahannya, mengenai keotentikannya. Adapun hadis qudsi, maka ini disamakan dengan hadis secara umum. Yang artinya apa? Kalau memang dari lafadz hadis, dari makna hadis itu sahih, ya maka diterima. Kalau ternyata orang mengatakan ini hadis qudsi ternyata dhaif, ya tidak diterima. Ya, tidak diterima. Sehingga hadis qudsi ini tidak secara mutawatir, ada yang sahih, ada yang lemah, dhaif, ya. Bahkan ada yang mungkin maudhu, bisa jadi orang ketika dia itu ingin memiliki tujuan tertentu mengatakan ini hadis qudsi padahal bukan. Maka ini sesuai dengan hadis-hadis atau tentang derajat-derajat hadis. Jadi Al-Quran pasti benarnya, tidak ada keraguan. Adapun hadis qudsi, maka sebagaimana hadis-hadis yang lain, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bahkan bisa maudhu. Kemudian ketiga, ya azani wa azakullah, hadis qudsi, Al-Quran dulu. Al-Quran, maka barang siapa yang membacanya, maka dia teranggap sebagai ibadah. Ya. Orang yang membaca Al-Quran, baik dia itu ngerti ataupun tidak, pokoknya membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, itu sudah dianggap ibadah, dinilai ibadah. Adapun sebaliknya, kalau hadis qudsi tidak, hadis qudsi tidak disamakan dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan dalam hadis juga, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita membaca Al-Quran, ya, maka itu adalah kebaikan, akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Bahkan dalam hadis yang mungkin sudah sering disampaikan, bahwasanya alif lam mim itu bukan satu kebaikan, tapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan,
mim 1 kebaikan dikalikan 10. Oleh karena itu inilah Al-Quran keistimewaannya. Kemudian yang keempat, ya lihwahazani wa'azkullah, kalau kita melihat atau membaca Al-Quran, membuka mushaf, maka di sana ada yang namanya surat, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ada surat, ada juga di sana adalah ayatnya. Ada surat ini, ayat ini, tertata, ya, tertata dengan baik. Adapun hadis qudsi tidak tersebar, tidak dalam satu buku khusus, dalam satu kitab khusus, tidak. Adapun para ulama biasanya mereka mengumpulkan, ini adalah hadis-hadis qudsi, tapi tidak kemudian diberi nama ini adalah surat ini, itu tidak. Adapun yang terakhir mengenai perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi, maka Al-Quran adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan mukjizat. Adapun hadis qudsi tidak, hadis bukan mukjizat. Inilah 5 poin yang perlu kita ketahui terkait perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Ayo ikhwahazani wa'azakullah. Di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, yang awal, yang pertama, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan di antara kalian haram juga, tidak boleh. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Istilah dolim, maka kita tidak asing lagi para jamaah, ya ikhwahazani wa'azakumullah. Dan banyak juga di dalam ayat yang lainnya menyebutkan tentang masalah hal ini, terkait masalah kata-kata az-zulm, yaitu kedoliman. Misalkan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 29, dalam petikan ayat itu Allah berfirman, wa ma ana bidzallamil lil abid, dan aku tidaklah mendolimi lil abid, bagi hamba-hambaku. Ini menunjukkan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tidak pernah berzalim kepada hambanya. Dipertegas dalam surat Al-Mu'min ayat 31, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, dan Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hambanya. Kalau yang awal menetapkan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, bahkan Allah juga tidak ingin, bahkan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus meniadakan, harus menjauhkan sifat zulm ini atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah paham, ya. Karena apa? Karena kadang ada orang yang salah paham, khususnya ketika mereka tidak benar di dalam memahami masalah takdir. Tidak benar di dalam memahami masalah takdir. Kita tahu bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah merupakan takdirnya Allah Ta'ala, dan itu harus beriman. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara makna iman yang terakhir adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka yang buruk ini bisa jadi dikatakan buruk karena terjadi kedzaliman di dalamnya, adanya kedzaliman di dalamnya. Kenapa itu terjadi? Ya memang Allah mentakdirkan terjadinya yang namanya keburukan itu, terjadinya kedzaliman itu. Tapi yang harus dicatat penting, meskipun keburukan, kedzaliman itu terjadi dan Allah menghendaki hal itu, tapi bukan berarti kemudian mensifati Allah dengan kata-kata Allah berbuat zalim. Tidak, ya, tidak boleh mensifati hal yang kurang, hal yang buruk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi dikatakan wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menghendaki kedzaliman atas hambanya. Berarti maknanya apa? Kalau ada kedzaliman, itu yang menjadikan atau yang berbuat, yang menjadikan itu terjadi adalah orangnya sendiri, manusianya sendiri. Kenapa kok itu terjadi? Kan dikehendaki Allah. Iya. Maka kalau kita masih ingat bagaimanakah kita iman kepada takdir ini, sesuatu yang dikehendaki Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah diridhoi, yang kedua tidak diridhoi. Yang diridhoi adalah sesuatu yang tentunya yang baik, yang bagus, ya, ketakwaan, keimanan, amal soleh. Adapun sesuatu yang tidak diridhoi, meskipun itu terjadi dan Allah menghendaki, maka namanya tidak diridhoi. Ini dikarenakan manusianya, menuruti hawa nafsunya, tidak mau menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Az-zulm itu artinya apa? Maka secara mudah bahwasanya zalim itu menempatkan sesuatu tidak atau bukan pada tempatnya. Ini salah satu makna. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini secara makna umum demikian, berarti ketika kita harus melakukan amalan-amalan tertentu pada saat tertentu, pada waktu tertentu, kemudian kita tidak lakukan itu di dalam istilah sudah merupakan kedzaliman. Yang kadang-kadang orang tidak merasa zalim para jamaah, misalkan contohnya masalah yang mudah, masalah sholat. Apa maksudnya? Orang diperintahkan, atau kaum muslimin kita semuanya diperintahkan untuk sholat. Ketika seorang itu melaksanakan sholat, berarti dia telah melakukan kewajibannya. Tapi ketika dia itu tidak mau melaksanakan sholat, nah inilah dia berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada siapa? Kepada Allah. Zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Akhirnya mendatangkan dosa. Maka di dalam petikan hadis qudsi atau dalam firman Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya haram atas kalian. Kedzaliman itu haram atas diri kita. Ini menunjukkan Allah melarang atau Allah mengharamkan kedzaliman pada dirinya, pada diri Allah, satu. Yang kedua, Allah mengharamkan kedzaliman pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, fala tadzalamu, jangan berbuat zalim antar kalian. Jadi tiga-tiganya sudah terpenuhi di sini. Artinya ada. Jangan berbuat zalim kepada Allah, ya. Jangan berbuat zalim kepada diri kita, jangan berbuat zalim kepada sesama. Inilah tiga macam kedzaliman yang ada di dalam Islam ini. Berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah taala, mentauhidkan Allah taala, maka kalau ada orang berbuat syirik, maka itulah namanya menzalimi Allah. Menzalimi Allah taala karena Allah perintahkan untuk berbuat tauhid atau beribadah kepada Allah semata, dia beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dan selain Allah. Berbuat namanya kesyirikan. Ini berarti zalim kepada Allah sekaligus mendolimi dirinya sendiri. Karena apa? Yang rugi dia sendiri nantinya. Allah tidak rugi. Maka tadi di akhir-akhir hadis hadis qudsi ini dikatakan,
Kalau semua manusia itu takwa, tidak menambah derajatnya Allah. Semuanya fajir, semuanya dosa, semuanya berbuat buruk, tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Nah, maka kedzaliman ya ikhwah azani wa azakullah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesyirikan. Sehingga Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang amat besar. Jadi syirik ini adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua yaitu zalim kepada sesama atau mungkin kepada diri kita sendiri. Sudah kita sampaikan tadi, ketika seorang itu disuruh bertakwa, disuruh melaksanakan perintah Allah, disuruh salat, disuruh ibadah, dia tidak mau melakukannya, maka berarti dia zalim kepada dirinya sendiri. Ada perintah dia tidak lakukan, ada larangan malah justru dilakukan, itu berarti menzalimi dirinya sendiri. Orang lain mungkin tidak merasa rugi, ya. Misalkan dia tadi tidak melakukan sholat, orang lain tidak merasa dirugikan, karena itu adalah urusan dia sendiri, urusan dia sendiri. Adapun yang ketiga yaitu zalim kepada sesama, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Kita pernah sampaikan atau pernah mendengar hadis Rasulullah SAW ketika beliau haji wada. Haji pertamanya Rasulullah SAW sekaligus haji yang terakhir. Di dalam hadis tentang masalah hal ini, Rasul khutbah ketika di haji wada dengan khutbah di antara isinya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Maka disebutkan di sini, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum haramun, atas kalian adalah haram. Jangan menumpahkan darah, jangan merampas harta, jangan melecehkan kehormatan orang lain. Ini adalah perbuatan yang haram. Beliau menggambarkan haramnya perbuatan-perbuatan ini, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya sucinya hari ini di waktu Rasul, yaitu di waktu haji wada. Fi syahrikum hada, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri ini, di negeri haram atau haramain. Maka namanya haram ini selain maknanya adalah haram, tidak boleh begitu, maka juga maknanya adalah suci. Apa haram dan suci ini hubungannya? Ya, kalau seorang itu dilarang melakukan perbuatan yang haram, berarti ya jangan dilakukan. Kalau ketika dia tidak melakukannya, ya berarti dia terbebas, dia suci. Ya, ayo ikhwah azani wa azakumullah. Az-zulm disebutkan di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka dzulm itu maknanya yang lain adalah, secara bahasa adalah gelap, ya. Misalkan di malam hari, fi lailatil mudlim, di dalam malam yang gelap. Jadi dzulm adalah kegelapan. Maka dikatakan az-zulma, sesungguhnya kedzaliman, artinya perbuatan zalim yang dilakukan manusia ketika di dunia ini, itu nanti berdampak membawa akibat dzulumat yaumal qiyamah, kegelapan dari kiamat. Tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Juga ada hadis dari Bukhari dan Muslim pura dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana beliau bersabda, innallaha la yumli lidz-dzalimi
hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yumli lidzalimin. Sungguh Allah akan menunda hukuman, tidak langsung. Menunda hukuman bagi orang yang zalim. Hatta idza akhadahu, sampai dia itu melakukannya. Sampai dia itu berbuat zalim, melakukannya, dan kalau sudah berbuat zalim melakukannya, kemudian dia tidak segera kembali, tidak segera taubat, maka Allah akan membalas kedzalimannya, lam yuflithu, dan dia tidak akan pernah lolos. Artinya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca ayat Allah surat Hud ayat 102, "Tsumma qara'a wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya dzalimatun inna ahdahu alimun syadid." Wa kadzalika ahdu rabbik, dan begitu juga ahdu rabbika, siksa Rabbmu, idza akhadal qura wa hiya dzalimah, ketika Allah menyiksa penduduk negeri. Kenapa Allah menyiksa penduduk negeri? Wa hiya dzalimah, karena dia berbuat zalim. Berbuat zalim. Inna ahdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih lagi berat. Maka ini menunjukkan para jamaah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta orang yang berbuat zalim langsung disiksa. Inilah keramahan atau kelembutannya Allah taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimanakah sejarahnya para al-anbiya wal mursalin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika para nabi mereka mendakwahkan tentang masalah tauhid, kemudian kaumnya ini menolaknya, ya, ketika sudah kemudian di bahasanya batas maksimalnya, Allah menimpakan azab kepada mereka secara langsung, ya, didakwai, tidak mau, bahkan menentang, bahkan mau membunuh, maka Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka secara langsung. Tapi tidak kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya satu kesempatan bagi orang-orang yang mereka itu mau tobat. Yang kedua, justru orang yang tidak mau tobat ini diulur-ulur sampai nanti dosanya sangat banyak, akhirnya azabnya akan lebih besar. Naudzubillah. Jadi di sini ya Allah, di satu sisi kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena setiap dosa yang kita lakukan, kedzaliman yang kita lakukan tidak langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Berarti diberi kesempatan untuk taubat. Tapi kemudian jangan enak-enakan melakukan perbuatan dosa, Allah tidak memberikan akibat, tidak dibalas. Melakukannya lagi, semakin melakukan dosa dia semakin mungkin dalam masalah dunianya semakin mapan, bahasanya demikian. Contoh misalkan dia awalnya dagang biasa, ketika dagang biasa maka sebenarnya cukup untuk penghidupannya. Akhirnya datanglah temannya supaya bisa besar dagangannya, mbok yo modalnya ditambah. Awalnya tidak ada kepikiran nambah modal kecuali penghasilan yang dapatkan sedikit demi sedikit begitu. Karena dapat informasi demikian itu, tertarik dia. Nah terus saya tidak punya modal lebih gimana? Gak apa-apa, saya utangi dulu. Nah diutangilah. Tapi nanti kalau misalkan pas waktu sekian waktu antum punya hasil sekian, jangan lupa ya, nanti modalnya ini ketika antum kembalikan ditambah sekian. Gak banyak, paling cuma 1%, misalkan demikian. Ya sedikit. Nah tertariklah ia. Akhirnya tambah modal banyak, usahanya semakin berkembang, ya. Bagi dia pikirannya cuma 1% tidak masalah, ya. Tawari lagi lebih besar, dia lebih mau. Lebih besar pinjamannya, lebih besar bunganya, kan begitu. Ribanya semakin besar. Nah, dia
semakin tidak memahami bahwasanya sedikit saja itu merupakan dosa dan malah dia bertambah, oleh Allah dibiarkan, tidak langsung diingatkan, disiksa saat itu, ya. Maka ini yang justru membahayakan, karena ketika dia semakin melihat kehidupannya, wong saya itu loh, meskipun ini riba kan cuma sedikit, kemudian meskipun tambah banyak juga ya baik-baik saja, keluarga saya ini juga lancar-lancar saja. Naudzubillah. Ini namanya istidraj. Dilulu bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya? Karena sampai sekarang tidak ngerti. Ya, bahasa Indonesianya dilulu itu ini apa? Kalau ada yang menerjemahkan itu diulur-ulur. Diulur-ulur ini maksudnya adalah tidak langsung diberikan balasan, tapi diundur-undur waktunya untuk diberi balasan. Ya, dilulu. Ya, istidraj demikian. Jadi harus khawatir para jamaah, ketika kita dimudahkan rezeki kita Allah Ta'ala, sementara amalan kita yang tidak benar itu belum kita hilangkan, ya, maka ini istidraj namanya. Jangan-jangan nanti kita dibiarkan begitu terus sampai numpuk dosa kita, nanti pada akhirnya diadab dengan adab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Masih terkait dengan kedzaliman, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Man kanat lahu madlamatun, barang siapa pada diri seseorang itu ada madlamah, ada kedzaliman. Kalau kita memiliki amalan yang salah, yaitu berbuat zalim pada orang lain, li akhi, terhadap saudaranya, min irdihi, apakah itu berupa merusak kehormatan, melecehkan, mencemarkan, mengejek dan yang lainnya, memfitnah, awsyain atau yang lainnya, pokoknya mendolimi orang lain. Karena namanya mendolimi itu tidak mesti memukuli, tidak mesti katakanlah dengan fisik, enggak. Justru dengan lisan ini lebih pedih, sakit daripada secara fisik kan. Ya, orang misalkan nggak ngomong apa-apa, marah, nonjok misalkan demikian. Ya, ketika ini kemudian tonjokannya selesai, ya mungkin selesai kan begitu. Artinya tidak ada ungkapan apapun, diem, tahu-tahu marah gitu. Ya, kita misalkan bagian korbannya kita akan marah, tapi tidak ada tambahan ungkapan. Tapi kalau seorang itu meskipun tidak menghantam, tidak memukul, tapi terus mencela, terus melecehkan, ini tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, bahkan bisa seterusnya, nggak akan pernah ridho kepada orang tersebut. Nah, inilah yang namanya kehormatan. Maka kita jangan sampai melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, merusak kehormatan orang lain, atau sesuatu mungkin mengambil harta, menganiaya secara fisik dan yang lainnya. Maka siapa yang punya ini, siapa yang melakukan ini, falyatahallalhu, maka hendaklah dia meminta menghalalkannya, minta maaf. Al-yauma, yaitu pada hari ini, maksudnya segera, ya, segera, selama di dunia ini. Kenapa? Beliau mengatakan qabla alayakunu dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada lagi gunanya namanya dinar wa dirham, tidak ada lagi yang namanya gunanya dinar dan dirham, yaitu emas dan perak, yang artinya harta benda sudah tidak manfaat lagi. Kapan itu? Di yaumil kiamah. Pada hari kiamat harta benda sudah tidak ada lagi manfaatnya. Bagaimanakah membalas atau kita menerima akibat kalau kita berbuat dolim? Disebutkan dalam hadis Rasulullah di sini, in kana lahu amalun sholih. Kalau orang berbuat dolim ini dia memiliki amalan soleh,
ukhidha minhu biqadri madlamatih, akan diambil amalan solehnya itu sesuai dengan kadar kedolimannya. Amalan solehnya sekian, maka dia berdolim, diambil kebaikannya itu, jadi berkurang. Ya, ini kalau punya kebaikan. Wa illam yakun lahu hasanat, tapi kalau dia berbuat dolim pada orang lain, apalagi dia itu tidak merasa bersalah, tidak bertaubat, sehingga tidak punya kebaikan, mati dalam keadaan tidak punya kebaikan, bahkan keburukannya, kedolimannya banyak. Bagaimana cara membayarnya? Ukhidha min sayyiati sahibih, maka orang yang didolimi itu kalau punya keburukan, punya kejelekan, punya dosa, diambil, ya, akan diberikan kepada orang yang berbuat dolim ini, fahumila alaih, dan dibebankan kepada orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini harus kita hitung para jamaah. Artinya kita hitung itu bagaimana? Siapakah orang-orang yang mungkin pernah kita dolimi? Atau mungkin kita tanya, ya, aku pernah berdolim padamu ataukah tidak? Karena kita mungkin lupa. Kalau memang kita berbuat dolim, merasa pernah, ya segera minta maaf. Segera minta maaf. Kalau misalkan kita tidak merasa, ya kemudian ada orang mengatakan kamu dulu itu pernah begini, pernah begitu, kita tidak ingat sama sekali, maka jangan istilahnya apa? Jangan jaim, jangan jaga image. Artinya ya sudah, mungkin kita yang lupa, minta maaf kepada orang yang memberitahu. Walaupun misalkan kita ternyata tidak berbuat salah, dengan meminta maaf adalah lebih baik, ya lebih baik. Yang kita khawatir seperti yang akhir ini, orang yang dia itu tidak punya kebaikan, kemudian dia berbuat dolim, maka keburukan orang yang didolimi itu akan diambil, diberikan kepada dia. Berarti semakin banyak keburukan-keburukan dia, dan adabnya tentunya semakin pedih. Waliyadzubillah. Ayo ikhwah azani waskullah, itulah terkait dengan masalah kedoliman. Sehingga di sini kita harus memahami bagaimanakah masalah dolim ini sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang berat, dan ini tidak mudah untuk kita hindari, terutama min lisan, dari lisan, ya. Betapa mungkin kita tidak merasa mengucapkan kata-kata ditujukan kepada seseorang, ya, ternyata ada orang yang dia itu di sampingnya, misalkan dia mendengar kata-kata kita, ternyata dia juga ikut tersakiti, ya. Maksudnya menuju satu orang saja, ternyata orang yang mendengarnya juga ikut tersakiti. Ya, ini yang berbahaya demikian. Maka jaga lisan kita terkait dengan masalah kedoliman ini, apalagi masalah fisik, ya harus dihindari lebih dari itu. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azkullah, akibat buruk kedoliman ini yang kita saksikan itu bisa jadi beberapa macam, ada beberapa kondisi. Misalkan yang jelas adalah ancaman azab murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya nanti di yaumul kiamah. Tadi dalam ayat dikatakan orang yang dia itu mempunyai kezaliman di akhirat kelak akan diadab oleh Allah Ta'ala. Kemudian berbuat dolim satu dengan yang lain antar manusia akan menimbulkan apa? Permusuhan, kebencian, ya. Bahkan misalkan keluarga, karena ada kezaliman satu dengan yang lainnya bisa terjadi perpecahan. Ya, itu biasanya kalau sudah banget begitu, artinya sudah keterlaluan, diputus namanya keluarga ini, malah putus silaturahim, ya. Maka ini adalah dosa-dosa yang besar berkat atau karena dolim tadi. Lebih besar dari itu, karena kedoliman bisa jadi perang, ya. Jadi perang antar suku, perang antar negara. Ini karena kedoliman bisa jadi, ya. Maka dari itu kita harus waspada terhadap yang namanya perbuatan dolim ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian kita lanjut kepada
firman Allah di hadis qudsi ini yang kedua. Setelah masalah kedzaliman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun." Setiap di antara kalian itu adalah dhal, sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka adalah kalian minta hidayah kepadaku, kepada Allah. Ahdikum, niscaya akan berhidayah kepada kalian. Ini bicara masalah hidayah para jamaah. Maka ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Di dalam petikan hadis qudsi ini, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semuanya, kita ini pada asalnya adalah dhal, padahal adalah tersesat, tidak tahu. Dhalun itu artinya tersesat, makna lebih ringannya tidak tahu. Karena orang tersesat itu karena dia tidak tahu. Jalannya ke sini, dia nggak tahu kalau jalan itu nganan kiri, ya tersesat kan begitu. Ya. Maka beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang masalah hal ini, bahwasanya manusia ini pada asalnya mereka itu tidak tahu. Di antaranya penjelasan yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Wallah, dan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Dan bagaimana kondisi ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sedikit pun. Tidak tahu, enggak ngerti. Ya. Makanya proses. Namanya bayi ini kan proses. Sampai sekian tahun ya tetap tidak tahu. Anak katakanlah umur balita, belum tahu, belum bisa mengetahui bainal haq wal batil, yang benar yang mana, yang salah yang mana, makanan ini bahaya atau tidak, ini makanan apa bukan, belum bisa membedakan. Ya, yang makanan untuk mainan, yang mainan untuk makanan. Kadang-kadang begitu, belum tahu. Ya, belum tahu. Maka ini Allah firmankan bahwasanya asal muasal kita itu tidak tahu. Bahkan tidak hanya kepada kita, kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman dalam surat Duha yang sering kita dengarkan dalam ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, dan dia Allah mendapatimu. Ka ini siapa? Kamu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka, dan Allah mendapatimu dhallan, dalam keadaan tersesat, bingung, tidak tahu. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan para jamaah, ketika kita dikatakan, oh dasar orang tidak ngerti, orang yang tidak tahu, ya jangan marah dulu. Ya jangan marah dulu, karena memang pada dasarnya kita itu banyak yang tidak tahu daripada tahunya. Bahkan orang mengatakan apa? Semakin kita belajar, semakin apa? Semakin banyak yang belum kita ketahui. Ya. Orang kalau tidak belajar, ya sudah aman. Artinya apa? Yang tahu hanya itu tok itu. Tapi semakin dia belajar dan belajar, ternyata ilmu ini luas sekali, banyak sekali. Semakin banyak belum kita ketahui. Nah itulah. Makanya oleh wahai kita jangan menjadi orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup. Apalagi masalah hidayah ini. Maka kita sebutkan ini pentingnya masalah hidayah ini. Di dalam penjelasan yang lainnya, surat Asy-Syura ayat 52,
Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman terkait dengan Rasulullah SAW masian, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ilaika kepada Rasulullah SAW, yaitu ruh ini maksudnya Al-Quran. Aku wahyukan kepada kalian ruh, yaitu Al-Quran, ya, karena orang itu hidup dan tidaknya karena ada ruh. Ketika dia memiliki ruh, dia hidup. Kalau tidak ada ruh, dia mati. Maka dikatakan ruh di sini maknanya Al-Quran. Maka kalau orang itu hidup, akan tetapi dia itu tidak memahami Al-Quran, ibarat orang mati, hatinya mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Dikatakan oleh Allah, ma kunta tadri, dulu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu itu tidak mengetahui. Sebelum ini kamu tidak mengetahui mal kitab, apa itu kitab, walal iman, dan apa itu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nura, tapi kami jadikan, Allah jadikan kepadanya nur, yaitu cahaya. Dengan cahaya apa? Nahdi bihi man nasya min ibadina. Kami berikan petunjuk dengan Al-Quran itu siapa saja yang kami kehendaki, kami inginkan, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Para jamaah, kalau ayat-ayat ini adalah berkenaan tentang ditujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apatah lagi kita, apalagi kita yang memang pada asalnya itu tidak tahu, kemudian kadang-kadang tidak mau tahu. Naudzubillah, ya. Ini yang bahaya. Diberi petunjuk oleh Allah tentang Al-Quran, ini loh yang menyelamatkan kamu di dunia supaya selamat di akhirat adalah Al-Quran. Ya, pelajari, tapi kita tidak mau tahu. Naudzubillah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Oleh karena itu bagi kita yang namanya petunjuk ini atau hidayah ini, itu jangan dianggap hidayah itu hanya satu saja. Maka perhatikan penjelasan yang ada di sini. Yang pertama, kita itu hendaklah selalu memohon hidayah, selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala, wajib bagi kita melaksanakan sebabnya, menjalankan sebab-sebab agar memperoleh hidayah tersebut. Kalau kita bicara tentang diri kita seorang muslim, seorang mukmin, maka seorang mukmin, seorang muslim ketika meminta hidayah maka ini ada yang petunjuk Allah itu yang sifatnya adalah global, umum, ya. Ada yang sifatnya adalah rinci. Ada yang global, yang umum, dan sifatnya rinci atau khusus. Yang umum itu apa? Yang umum adalah ketika seorang mukmin dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk, maka hendaklah dia selalu ditetapkan di atas iman, kemudian di atas Islam dan istiqomah di dalamnya. Ini secara umum. Kita minta supaya iman dan Islam selalu berada di dalam diri kita. Adapun secara rinci adalah penjabaran dari hal itu. Penjabaran dari hal itu. Iman misalkan kita beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Nabi dan Rasulnya, hari akhir dan takdir. Bagaimanakah kita memahami rincian-rincian yang ada di dalam iman itu? Masalah Islam juga demikian. Masalah syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, apa yang ada di dalamnya itu. Maka kita minta petunjuk agar bisa mengamalkan itu semuanya. Tahu pentingnya iman, tahu pentingnya Islam, dan kita minta petunjuk berikutnya adalah bisa mengamalkan dari masing-masing rukun iman dan Islam ini. Sehingga tidak boleh bosan, dan memang harus begitu. Senantiasa kita murojaah seberapa jauh doa harian, bahkan doa setiap rakaat yang kita
lantunkan kepada Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa kita minta kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus? Karena kita juga berjalan. Kita ini terus berjalan. Dan namanya perjalanan, kita tahu para jamaah, kalau misalkan kita ibaratkan kita pergi ke suatu tempat, kita sudah tahu jalan itu. Ya, maksudnya lewatnya itu tahu lewat sini, nanti ke sini, nanti ke situ sudah tahu. Apakah ada jaminan bahwasanya jalan yang kita lewati itu nanti kemudian kita selamanya bisa ada di jalan itu terus? Bisa jadi mungkin ketika kita di jalan yang benar, ya, kemudian ada sesuatu, ya, akhirnya kita mungkin berhenti dulu, ya, macet misalkan, berhenti dulu. Nah, berhenti ya memang karena macet itu. Ada juga ketika kita berjalan, kemudian nanti ternyata ada jalur yang baru yang kita belum tahu. Sudah tahu ke sini, saya sudah tahu. Ternyata kita lewat, ternyata ada jalur baru, misalkan antara ke kanan dan ke kiri. Kita jadi bimbang, ini dulu kemana ya, ke kanan apa ke kiri? Itu menjadi bimbang. Maka kita bisa jadi kalau memang kita tahu ilmunya, kita ke sini. Kalau tidak tahu bisa jadi yang lain. Artinya banyak ujian, tantangan, cobaan yang akan kita hadapi. Makanya kita terus minta jalan yang lurus agar kita terus berada di atas jalan yang lurus ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, masih terkait masalah hidayah. Bahwasanya di antara petikan doa Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, di akhir doanya beliau mengajarkan doa kepada kita, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ihdini, tunjukkan kepadaku ya Allah, limakhtulifa fihi, terhadap sesuatu yang diperselisihkan di dalamnya, minal haqqi, dari yang hak. Tunjukkan yang hak di antara hal yang diperselisihkan. Biidnika, dengan izinmu, innaka tahdi, sesungguhnya engkau ya Allah yang bisa memberikan hidayah man tasya, pada orang yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Petikan doa ini ayolah ikhwah azani wa azakullah adalah merupakan hadis yang sangat pas atau cocok ketika terjadi banyak perselisihan satu dengan yang lainnya, yang ini mengatakan begitu, yang itu mengatakan begini, maka banyaklah berdoa dengan doa ini, yaitu kita minta hidayah Allah dari banyak perselisihan yang ada. Yang penting kita minta al-haq, ya, minal haqqi, satu yang hak itu yang mana, satu yang benar itu yang mana. Juga di dalam masalah hidayah, Rasulullah SAW mengajarkan atau menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib ketika berdoa minta hidayah dengan ungkapan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, was-sadad, dan kelurusan, ketepatan. Jadi hidayah yang bisa meluruskan, yang memang sesuatu yang pas, sesuatu yang tepat. Juga di dalam doa kunut, ya, kunut witir, disebutkan Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku fi man hadait, di dalam orang-orang yang Kau telah beri petunjuk. Ini semua masalah hidayah. Tidak terluput pula ketika ini jangan dianggap ungkapan biasa saja, tapi adalah betul-betul doa. Ketika ada orang yang bersin, ya, yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah, yang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Yang bersin membalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum.
Ya, ketika kita bersin adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, bisa bersin. Karena tidak bisa bersin jadi ya nggak enak kan begitu. Menurut penelitian kalau orang bersin itu mengeluarkan sekian banyak virus kah, bakteri kah ya. Yang itu tidak keluar kecuali dengan bersin. Ya, kecuali dengan bersin. Maka alhamdulillah. Maka yang mendengarkan itu diperintahkan untuk mengucapkan ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena kalau bersin sekali ya nikmat, 2-3 kali jadi sakit kan begitu. Makanya ada yang mengatakan kalau orang bersin sekali ya rahmukallah, 2 kali ya rahmukallah, 3 kali ya rahmukallah, lebih syafakallah. Karena dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Jadi ini ketika bersin, maka orang yang bersin ini setelah mendengarkan doa dari orang lain yarhamukallah, maka hendaklah dia berdoa kepada orang yang mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan memberi kebaikan urusanmu. Nah ini Masya Allah ya, berimbal balik. Makanya kalau kita bersin, jangan kita bersin tanpa mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapkan alhamdulillah agar didoakan. Karena kalau orang misalkan dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita doakan? Ya tidak perlu, dia tidak ingin didoakan soalnya. Ya. Maka di dalam itu dikatakan bahwasanya ketika seorang itu bersin, fahamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillah, falyaqul yarhamukallah, maka katakan yarhamukallah. Tapi kalau orang bersin misalkan wahing, haji dan terusnya nggak ada alhamdulillahnya, jangan didoakan. Jangan didoakan, karena apa? Dia tidak minta doa, tapi ajari dia. Jadi ajari kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Ya. Ini terkait dengan masalah hidayah. Kemudian juga masih perkara ini sangat penting bagi kita. Ada poin-poin penting yang kita bacakan di sini, rincian hidayah, supaya kita tuh lebih memahami hidayah itu tidak hanya satu, ya, tidak hanya satu. Kita membutuhkan hidayah dalam berbagai macam bentuk. Apa saja? Yang pertama yaitu perkara yang telah dilakukan tanpa dilandasi hidayah, amalan-amalan kita kalau tidak ada hidayah, baik itu mungkin cara mengamalkannya, dia itu mengamalkan tapi caranya salah, ya, atau niatnya salah. Mengamalkan tapi niatnya salah, caranya salah. Maka ini butuh yang namanya hidayah. Bagaimana caranya? Dia taubat dulu. Setelah taubat, maka dia ketika bisa taubat, itulah hidayah. Itulah hidayah. Contoh misalkan orang melakukan sholat, dia yang penting kan saya sholat, dia nggak memperhatikan bagaimanakah kaifiatus sholat, tata cara sholat tidak diperhatikan, sehingga rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, ya, salah di dalam tata caranya. Dia sholat tapi tata caranya salah, apalagi niatnya juga salah. Maka orang demikian itu butuh hidayah supaya benar, butuh hidayah supaya benar tata caranya. Maka kalau dia tahu salah, seharusnya istighfar dulu dan taubat, kemudian dia belajar. Kalau dia bisa melakukan pembenahan terhadap tata cara sholatnya dia itu, inilah namanya hidayah. Ya, namanya hidayah. Ini untuk perkara yang mungkin tadi dikatakan tanpa adanya hidayah. Kemudian yang kedua, ada perkara yang ditujukan padanya namun belum terinci, belum secara rinci, maka butuh hidayah untuk terperinci. Kembali kepada masalah sholat juga,
Ada orang yang sholat yang penting dia itu sholat, rakaatnya sudah benar jumlahnya, ya tidak salah. Tapi dia belum rinci apa? Belum rinci dalam masalah tadi kesempurnaan sholatnya itu bagaimana? Bagaimanakah cara ya berdiri yang benar, rukuk yang benar, sujud yang benar. Tafsil atau rincian inilah butuh juga yang namanya hidayah untuk bisa mengetahui dan mengamalkannya. Ada juga masalah hidayah ini ketika satu amal itu belum sempurna, ya belum sempurna. Maka untuk bisa menyempurnakan amalan tersebut butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum sempurna, ada yang kurang. Misalkan kita sholat wajib sudah kita lakukan, ternyata di dalam sholat kita masih banyak kekurangan dari sisi kekhusyuan. Bagaimana menyempurnakannya? Ya kita perbanyak sholat sunnah. Butuh hidayah untuk sholat sunnah. Ya, tidak cukup mengatakan yang penting sholat wajib kan sudah selesai, sholat sunnah kan hanya sunnah saja. Nah, kalau kita tahu belum sempurna di sholat wajib kita, maka hendaklah kita melakukan sholat sunnah sebagai apa? Menambah atau menambah hal yang kurang di sholat wajib kita. Kemudian perkara hidayah pula, ini bisa jadi kita itu hidayah tidak hanya saat ini, kita masih butuh hidayah di waktu-waktu yang berikutnya. Di waktu-waktu yang berikutnya. Maka ini kita hendaklah juga terus minta kepada Allah dengan doa tadi, ihdina as-siratal mustaqim. Hidayah contohnya adalah hidayah seperti ini. Yaitu hidayah dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa talabul ilmu, untuk bisa mencari ilmu. Coba lihat para jamaah, dan kita semoga tidak seperti orang yang anak katakan, betapa banyak di antara yaitu kaum muslimin secara umum atau lebih khusus adalah para tulabul ilm, para penuntut-penuntut ilmu yang mereka memiliki semangat Masya Allah, khususnya ketika mereka itu di waktu secara umum ini ya, yaitu di waktu kuliah. Di waktu kuliah dia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, selain kuliah belajar ilmu agama. Ya Masya Allah, ini adalah hidayah. Waktu berjalan sampai dia lulus kuliah, kemudian mungkin sudah berumah tangga, kesibukannya bertambah. Ya, akhirnya kesibukan bertambah, sudah sibuk dengan keluarganya, akhirnya lupa lagi untuk datang ke majelis ilm. Nah ini berarti dia hidayahnya berkurang, atau kalau dikatakan istrinya tercabut untuk hidayah dalam majelis ilm itu. Nah ini yang kita mengkhawatirkan. Maka kalaupun memang tidak bisa serutin ketika katakan jadi mahasiswa karena mahasiswa sendiri, ya usahakan menyempatkan bagaimanakah supaya tetap bisa. Kalau bahasanya apa istilahnya itu kuantitasnya berkurang wajar karena kesibukan bertambah. Tapi kemudian karena kesibukan yang bertambah hilang, ini yang jadi masalah. Ya, hilang sama sekali jadi masalah. Apalagi sudah tidak datang lagi di majelis kajian ilm atau majelis ilm, beralasan lagi, saya sudah ngaji 4 tahun kok. Sudah lulus juga ngajinya sudah lulus juga. Naudzubillah. Ini butuh hidayah sekali lagi, butuh hidayah. Alhamdulillah ya. Semoga kita antum semua jadi Allah Ta'ala untuk istiqomah di atas hidayah dalam majelis ilm. Amin ya rabbal alamin. Ayol ikhwah azani wa azakullah. Masih terkait dengan masalah hidayah ini, ada juga hidayah yang kita butuhkan, yaitu ketika kita itu melakukan suatu amalan yang dimana kita itu sebenarnya mampu melakukannya, akan tetapi fakta dan kenyataannya kita itu tidak bisa mencapai maksimal sesuai kemampuan kita. Ini juga butuh hidayah, ya, contoh misalkan masalah sedekah. Kita hitung-hitung, misalkan kalau kita mau sedekah ibaratnya ya terserah mau sedekah tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, atau saat-saat tertentu saja, kita mampu sekian ya.
Tapi ternyata setelah mau mengeluarkan infak, sedekah, ternyata budget yang seharusnya kita keluarkan itu kita kurangi. Alasannya apa? Oh, ini tak kurangi aja, masih kebutuhan untuk ini. Ya, bukan salah, tapi khawatirnya itulah upayanya syaitan. Seharusnya kita bisa berinfak sekian, karena ada bisikan-bisikan akhirnya terkurangi dan menganggap sudah cukup. Padahal kalau misalkan kita ikuti rencana pertama, berinfak sekian yang sesuai budget itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini butuh hidayah. Ini juga butuh namanya hidayah. Juga perkara hidayah ini, kalau tadi tidak sempurna, kurang, ada hidayah yang kita butuhkan ketika kita itu tidak mampu. Kita menginginkan hidayah Allah agar mampu. Ini juga butuh hidayah. Butuh hidayah. Kita tidak mampu, tapi kita mohon kepada Allah untuk bisa mampu. Dan ini sudah banyak contoh. Sudah banyak contoh. Ya, ambil contoh misalkan orang yang dia itu mau pergi haji, mau pergi umroh. Kalau kita pikir-pikir, ya, ternyata yang berangkat ke sana itu kalau disurvei tidak semuanya orang yang mampu, ya. Bahkan persentasenya anak yakin itu yang 50% itu kalau hitungan secara matematis itu dia tidak mampu. Itu namanya hidayah Allah. Ya, dia diberi hidayah untuk punya niat yang kuat, ya. Kemudian dia diberi hidayah untuk bisa nabung, ya. Dia diberi hidayah untuk bisa menjaga itu, akhirnya bisa berangkat. Nah, orang yang punya penghasilan yang besar, ya, bahkan tidak perlu penghasilan tahunan, 1 bulan bisa untuk pergi umroh, pergi haji, ada itu, tapi ternyata nggak berangkat. Nah, ini butuh hidayah namanya, butuh hidayah. Kita jangan merasa pesimis, waduh gaji anak cuma ya 2-3 juta, gimana mau haji, wong umroh aja belum tentu begitu. Ini namanya putus asa, jangan, ya. Wala ta'asu mirrahmatillah atau mirrahillah. Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Yang terakhir, yang terkait dengan hidayah ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah keyakinan, berkaitan dengan masalah keyakinan, keinginan, dan juga perbuatan. Kita kalau sudah meyakini sesuatu, kita menginginkan sesuatu, mau melakukan perbuatan sesuatu, maka kita butuh hidayah untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkannya. Ini semuanya butuh hidayah. Karena apa? Ya karena kalau misalkan kita tidak ada pikiran mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, ya tadi itu, asalnya dilakukan, ditinggalkan kalau tidak ada efek, ya sudah tinggalkan terus, ya naudzubillah. Maka keyakinan kita untuk terus mendapatkan dari Allah ini harus dijaga, jangan sampai lepas dari dalam diri kita. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, 2 poin yang kita bacakan pada kesempatan kali ini yang terkait dengan masalah kedzaliman yang pertama, yang kedua adalah masalah hidayah. Dan ini memang yang lainnya masih panjang. Insyaallah pada waktu yang lainnya akan kita sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, kita memberikan kesimpulan lagi yang terkait dengan 2 hal ini supaya kita lebih mengetahui atau lebih bisa mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Insyaallah ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari 2 poin tadi itu, kita bacakan dari faedah yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang pertama, anallaha azza wa jalla harrama dzulma ala nafsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengharamkan kezaliman pada dirinya, likamali adlihi jalla wa ala. Ini karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun Allah maha berkuasa, maha berkehendak, tapi Allah juga mengharamkan kedzaliman pada dirinya sendiri. Fahuwa qadirun ala ayat 5. Meskipun Allah itu mampu, bisa. Kalau hanya untuk menghancurkan suatu negeri gampang bagi Allah Ta'ala. Qadirun ala yabkhasul muhsina min hasanati. Allah juga mampu untuk bisa menahan orang yang berbuat baik dari kebaikannya. Bisa. Ya. Wa yudhifa ilal musi. Allah kemudian membuat orang yang berbuat buruk semakin buruk. Itu bisa. Aktsara min sayyati, lebih buruk dari yang sebelumnya, itu bisa. Walakinnahu, akan tetapi likamali adlihi, karena kesempurnaan keadilannya Allah, haruma dzalika ala nafsi, itu Allah mengharamkan pada dirinya. Ya. Maka jangan sampai ada pikiran apalagi keyakinan bahwasanya Allah berbuat dolim. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau ada kedoliman berarti itu dari dirinya sendiri. An-nadulma bainana muharramun. Yang kedua, bahwasanya kedoliman di antara kita, antara manusia sesama juga diharamkan. Maqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah menjelaskan ayyukuna fid dima wal amal wal a'rad. Sebagian Allah menjelaskan tentang haramnya di dalam masalah menumpahkan harta, menumpahkan darah, kemudian merampas harta, dan juga merendahkan atau menghina kehormatan. Sebagaimana hadis sudah kita bacakan tadi. Yang berikutnya masalah hidayah tadi itu, annal asla fil insani dhalal wal jahl. Sesungguhnya asal muasal manusia itu dalam keadaan dhalal wal jahl, sesat dan tidak tahu. Jadi kita jangan tersinggung ya lihwah kalau misalkan kita katakan biasanya kamu itu orang yang tidak tahu, ya, orang yang sesat. Kita tanya dalam masalah apa? Dalam masalah, kalau masalah din, masalah agama, bagaimana kita dikatakan orang yang tahu? Karena kita masih banyak yang belum tahu. Jadi ibaratnya nggak usah jauh-jauh. Al-Quran 30 juz, ya. Berapa persen yang kita tahu? Berapa persen yang kita tahu? Kalau dikatakan kamu itu nggak ngerti Al-Quran, ya jangan marah. Ya jangan marah, ya. Hakikatnya atau memang kenyataannya demikian. Kita masih sedikit mengetahui tentang Al-Quran. Jangan karena sudah setiap hari membaca, kemudian beberapa ayat kita sudah hafalkan, kita tahu artinya, oh, saya ini ngerti Al-Quran. Kalau diperinci kita itu masih banyak yang tidak tahu. Maka jangan marah kalau dikatakan kamu itu tidak ngerti Al-Quran. Ya memang belum banyak. Ya memang belum banyak, diakui saja. Ya. Nah itulah kita butuh hidayah agar kita bisa memudahkan atau dimudahkan untuk mempelajarinya. Kemudian di bagian yang berikutnya, faedah yang terakhir dalam bab ini, wujubu thalabil hidayah minallah, wajibnya meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis dikatakan fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, kepada Allah, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Berarti harus melakukan sebab. Ya, tidak bisa kita mengatakan kalau Allah beri hidayah kan nanti diberi hidayah meskipun saya diam saja. Ya, ini orang yang jahil beneran ini. Ya. Karena apa ya? Karena dia nggak memahami begitu. Maka minta hidayah kepada Allah supaya Allah memberikan. Bukan berarti Allah kemudian tidak tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Tapi kita diperintahkan untuk mengambil sebab, untuk melaksanakan sebab. Ya, mintanya yang pertama dengan doa, dengan ihdinas siratal mustaqim misalkan. Yang kedua adalah meniti atau melakukan sebabnya. Melakukan sebabnya. Ya paling gampang kalau orang ingin misalkan kenyang, misalkan ingin kenyang, apakah dia berdoa, ya Allah, ya aku pengen kenyang, makanannya di depannya hanya dilihat saja, ya tidak akan pernah kenyang kan begitu. Harus mengambil sebab.
Ya, harus mengambil sendok, mengambil nasinya, dimasukkan ke mulutnya. Sebabnya itu dilakukan. Maka dalam hadis katakan fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah pada kalian. Pemahaman sebaliknya berarti apa? Kalau ada orang tidak mau minta hidayah kepada Allah, ya bagaimana mungkin Allah memberikan? Ya tidak diberikan. Maka harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin ini oleh wahazikullah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut di waktu dan pertemuan yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.